Hari ini kita akan mempelajari tentang fluida statis. Sebelumnya, kita telah mengetahui karakteristik atau sifat elastisitas bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan tersebut merupakan bagian dari zat padat. Sekarang, kita akan menganalisis bahan yang ada kaitannya dengan fluida atau zat alir. Apa sajakah bahan yang termasuk fluida dan bagaimana karakteristiknya? Apakah fluida tersebut berguna dalam kehidupan manusia? Nah, sekarang kita akan membahas tentang fluida. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong zat fluida adalah zat cair dan zat gas. Pemahaman perilaku fluida sangat bermanfaat, baik bagi kehidupan keseharian maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Seorang pakar mesin harus memahami dengan baik perilaku fluida, baik yang berupa cairan maupun yang berupa gas. Dalam perancangan bangunan air seperti bendungan, jembatan, dan saluran air, serta perilaku tekanan dan kecepatan aliran, fluida harus diperhitungkan. Fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Apa itu fluida statis? Fluida statis adalah zat alir yang berada dalam keadaan atau kondisi yang diam dan tidak bergerak. Contoh fluida statis yang paling simpel adalah air yang diletakkan di dalam gelas. Air ini akan memenuhi ruang di dalam gelas dengan sendirinya tanpa memerlukan perubahan kondisi atau keadaan gelas. Kemampuan fluida ideal untuk berubah mengikuti wadah memberikan suatu karakter yang khas berkaitan dengan reaksinya terhadap gaya luar yang bekerja terhadapnya. Gaya yang sejajar dengan permukaannya tidak akan ditahan karena tidak ada gesekan. Namun, gaya yang tegak lurus padanya tentu akan sedikit tertahan. Besarnya gaya yang dikerjakan oleh fluida akan sangat bergantung pada bidang luasan tempat gaya tersebut menumpuh. Dalam hal ini, besaran yang sangat penting adalah yang disebut dengan tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan merupakan perbandingan antara gaya dan luas bidang sentuh. Atau secara matematis dapat dituliskan P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, atau juga bisa dalam satuan PA atau Pascal. F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan A merupakan luas permukaan yang satuannya meter kuadrat. Selanjutnya ada massa jenis. Massa jenis ini merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Secara matematis dapat dituliskan Rho sama dengan M per V. Rho merupakan massa jenis suatu benda yang satuannya kilogram per meter kubik, M merupakan massa benda yang satuannya kilogram, dan V merupakan volume benda yang satuannya meter kubik. Pernahkah kalian mengamati keadaan saat minyak goreng dan air berada dalam satu wadah yang sama seperti gelas? Seperti gambar di bawah ini, di samping ini. Jika kita menuangkan air dan minyak dalam wadah yang sama, maka kedudukan minyak akan berada di atas air seperti pada gambar. Ini, minyak di atas air. Mengapa bisa demikian? Hal ini karena massa jenis minyak tidak sama dengan air. Massa jenis minyak lebih kecil dari air sehingga minyak terapung di dalam air. Selanjutnya kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Tekanan fluida dapat dijelaskan dengan model kinetik berikut.
Molekul-molekul fluida selalu bergerak secara acak sehingga bertumbukan satu sama lain. Tumbukan yang terus-menerus tersebut akan menyebabkan perubahan momentum partikelnya. Perubahan momentum tersebut akan menyebabkan adanya gaya permukaan. Seperti kita ketahui bahwa gaya persatuan luas akan menyebabkan terbentuknya tekanan. Berkaitan dengan tekanan pada fluida, kita dapat mengenalnya sebagai tekanan hidrostatis. Pernahkah Anda berenang di dalam kolam renang yang dalam? Semakin dalam posisi berenang, maka semakin sakit gendang telinga. Hal ini dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Semakin dalam kita berenang, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam atau tidak mengalir. Besar tekanan hidrostatis dalam zat cair bergantung pada kedalaman benda dan kerapatan zat cair. Semakin dalam letak benda di dalam zat cair, semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut. Tekanan hidrostatis dapat dirumuskan sebagai berikut. Awalnya, mulai dari persamaan tekanan pada umumnya, yaitu P sama dengan F per A. Nah, kita masukkan gaya sebagai gaya berat, yakni massa dikalikan gravitasi, F M kali G, sehingga persamaannya menjadi pH sama dengan mg per A. Lalu, kita masukkan massa berdasarkan persamaan massa jenis, yakni ρ dikalikan volume, M sama dengan ρ kali V. Sehingga persamaannya menjadi pH sama dengan ρ V G per A. Lalu kita masukkan volume sebagai hasil kali tinggi dengan luas alas. V sama dengan H kali A. Sehingga persamaannya menjadi pH sama dengan ρ H A G per A. Di mana A-nya bisa kita coret sehingga tersisa pH sama dengan ρ H G. Atau dapat kita simpulkan bahwa tekanan hidrostatis secara matematis dapat dituliskan sebagai pH sama dengan ρ GH, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis, ρ merupakan kerapatan atau massa jenis zat cair, G merupakan percepatan gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman titik dari permukaan zat cair. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat menentukan tekanan mutlak. Jika suatu wadah yang berisi zat cair diletakkan dalam keadaan terbuka, maka tekanan hidrostatisnya juga dipengaruhi oleh tekanan udara luar atau tekanan atmosfer, atau dilambangkan dengan PO. Tekanan untuk keadaan ini kita namakan sebagai tekanan mutlak atau kita lambangkan sebagai PA, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. PA sama dengan PO ditambah ρ GH. PO adalah tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Satuan tekanan udara luar yang biasa digunakan adalah atmosfer atau ATM, yaitu 1 ATM nilainya 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Tekanan mutlak ini biasanya diperoleh jika wadahnya itu sangat besar. Misalnya kita mencari tekanan hidrostatis pada sungai atau danau, nah itu tekanan udaranya atau tekanan luarnya itu diperhitungkan. Namun ketika itu pada wadah yang kecil, pada umumnya tekanan udara ini diabaikan. Ada beberapa hal tentang tekanan zat cair yang perlu diperhatikan dan dipahami. Yang pertama,
Tekanan di sebuah titik dalam zat cair bertambah seiring kedalaman titik itu jika diukur dari permukaan zat cair. Yang kedua, tekanan di sebuah titik dalam zat cair pada kedalaman tertentu bertambah seiring pertambahan massa jenis zat cair. Yang ketiga, tekanan bernilai sama ke segala arah di sekitar titik tertentu di dalam zat cair. Yang keempat, tekanan bernilai sama di semua titik pada sebuah bidang horizontal pada kedalaman tertentu atau statis. Yang kelima, zat cair selalu menyesuaikan ketinggiannya sendiri. Hukum utama hidrostatis. Semua titik yang terletak di suatu bidang datar dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Nah, contohnya adalah gabungan fluida dalam tabung U atau pipa U. Kayak gini. Nah, tekanan hidrostatisnya di bagian sini akan sama dengan di bagian sini. Sehingga persamaannya P1 sama dengan P2. Rho1 GH1 sama dengan Rho2 GH2. Kita bisa coret G-nya karena nilainya sama sehingga akhirnya persamaannya menjadi Rho1H1 sama dengan Rho2H2. Jika digabungkan pada satu wadah seperti ini, maka tekanan hidrostatisnya itu merupakan resultan dari Rho GH1 dan Rho GH2. Nah, selanjutnya ada namanya paradoks hidrostatis. Persamaan tekanan hidrostatis menyatakan bahwa tekanan fluida bergantung pada ketinggian H dan tidak bergantung pada bentuk tempat tinggalnya. Inilah sebabnya permukaan-permukaan fluida akan tetap sama tinggi dalam satu garis horizontal walaupun bentuk wadahnya diubah. Kesan awalnya mungkin terlihat janggal sehingga dinamakan orang sebagai paradoks hidrostatis. Karena ketinggian fluida masing-masing bejana sama, besar tekanan yang bekerja pada dasar bejana semuanya juga sama. Contoh soal. Sebuah kapal menyelam hingga kedalaman 120 meter di dalam air yang mempunyai massa jenis 1,3 gram per cm kubik. Tekanan hidrostatis yang dialami kapal tersebut adalah. Nah, dari soal kita ketahui bahwa H sama dengan 120 meter. Rho sama dengan 1,03 gram cm kubik yang kalau kita konversi menjadi kilogram meter kubik menjadi 1030 kg per meter kubik. Yang ditanyakan merupakan tekanan hidrostatis atau pH-nya. Seperti kita ketahui, untuk mencari tekanan hidrostatis, persamaannya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Lalu kita tinggal masukkan nilai-nilainya, yaitu pH sama dengan Rho-nya 1030, G-nya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat, lalu H-nya adalah 120. Tinggal kita kalikan semua dan hasilnya adalah pH sama dengan 1.236.000 PA atau bisa dikonversikan menjadi 1,236 MPa. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami kapal tersebut adalah 1,236 MPa. Contoh tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang tekanan saat berenang. Tekanan saat berenang menyebabkan gerakan menjadi lebih sulit di kedalaman. Yang kedua, ada dasar bendungan. Dasar bendungan dibuat lebih tebal di bagian dalam untuk menahan tekanan air. Yang ketiga, ada pemasangan infus. Pemasangan infus diletakkan di tempat tinggi agar gaya gravitasi membantu infus masuk ke tubuh yang memiliki tekanan hidrostatis dalam darah. Yang keempat adalah bentuk kapal selam. Bentuk kapal selam dibuat
agar bisa menahan tekanan hidrostatis dalam laut. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Lalu kita akan masuk ke materi hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang bekerja dalam fluida di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kita bisa perhatikan gambar di bawah ini. Ini konsepnya sama dengan botol parfum atau botol penyemprot obat nyamuk. Jika kita beri gaya, maka fluida di sini akan terdorong sehingga fluida akan keluar dari lubang-lubang ini, dan ini itu akan sama besarnya. Jadi tekanan yang bekerja di sini itu semua sama besarnya. Nah, secara matematis hukum Pascal ini dapat dituliskan sebagai F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F merupakan gaya yang bekerja pada penampang dan A merupakan luas penampang. Prinsip hukum Pascal dapat digambarkan sebagai berikut. Gaya yang diberikan pada pengisap 1, nih, F1, akan diteruskan ke segala arah oleh zat cair, sehingga akan menyebabkan gaya pada penghisap 2 atau F2. Nah, tekanan hidrostatis di dalam pengisap 1 ini besarnya sama dengan tekanan di pengisap 2, atau secara matematis P1 sama dengan P2. Baru kita masukin ke persamaan tadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, dalam gambar ini kita lihat untuk nomor 1 merupakan penampang yang kecil atau penghisap yang kecil, dan nomor 2 adalah penampang yang besar atau penghisap yang besar. Alat-alat teknik yang menggunakan prinsip hukum Pascal, contohnya adalah sebagai berikut. Ada pompa udara dan alat suntik, ada alat pengungkit mobil, ada kompa hidrolis, ada dongkrak hidrolis, dan rem hidrolis. Contoh, bejana berhubungan digunakan untuk mengangkat sebuah beban. Beban 1000 kg diletakkan di atas penampang besar 300 cm kuadrat. Berapakah gaya yang harus diberikan pada bejana kecil yang luas penampangnya 10 cm kuadrat agar beban terangkat? Nah, pertama kita identifikasi yang diketahui. Yang pertama ada M2. M2 itu sebesar 1000 kg. Nih masanya. Masanya ditaruh di penampang yang besar, itu besarnya 1000 kg. Lalu kita ketahui juga A2, luas penampang yang besar itu 3000 cm kuadrat. Dan luas penampang yang kecil atau A1 itu 10 cm kuadrat. Nah, yang ditanya adalah besarnya F1. Untuk itu kita cari dulu besarnya F2. Besarnya F2 adalah M kali G. M-nya 1000, G-nya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat, sehingga F2-nya kita temukan 10 pangkat 4 Newton. Lalu, kita masukkan ke dalam persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan nilai F1 per A1-nya 10 sama dengan F2, kita masukkan nilainya 10 pangkat 4, dan A2-nya adalah 3000. Sehingga kita peroleh F1 sama dengan 33,3 Newton. Jadi, gaya pada F1 untuk mengimbangi beban sebesar 33,3 Newton. Untuk dapat mengangkat beban pada penampang 2, maka gaya F1 harus lebih besar dari 33,3 Newton.
Selesai.